Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk kembali belajar bersama-sama. Sehat kan teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita di tema 1, hidup rukun. Mulai pekan ini kita sudah masuk pada subtema 4, ya, yaitu hidup rukun di masyarakat. Sekarang teman-teman sudah siapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Nah, jika sudah, silahkan dibuka dulu bukunya halaman 142. Hari ini nanti kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Sebelum kita belajar tentang kalimat penolakan lebih lanjut, kita baca cerita dulu yang ada di halaman 142. Sudah ketemu atau belum halaman 142? Nah, di halaman 142 ini terlihat seorang anak yang membuang sampah di tempat sampah. Tapi ada juga yang mau membuang sampah di selokan atau di got, ya kan? Nah, kira-kira betul apa tidak ya jika kita membuang sampah di selokan atau di got? Ya, betul nggih. Maka kita kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Nah, teman-teman, bagaimana ya ceritanya pada halaman ini? Wima akan membacanya, kalian juga ikut membaca. Nanti kita baca bersama-sama. Kalian juga bisa menyimak cerita yang ada di halaman 142 ini dari bacaan yang Bu Ima baca nggih. Bu Ima mulai baca, teman-teman menyimak. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf pada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah teman-teman, dari cerita ini kira-kira betul tidak apa yang dilakukan Badu? Membuang sampah ke dalam got. Tidak betul ya. Yang betul adalah ketika kita mau membuang sampah harus di tempat sampah. Nah, pada percakapan ini terdapat kalimat penolakan yang diucapkan oleh Udin. Kalimat penolakan yang diucapkan oleh Udin berbunyi, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Di sana ada kata tidak mau. Nah, ini adalah kalimat penolakan. Sekarang kita sudah membaca halaman 142. Nah, kita akan belajar tentang kalimat penolakan itu, teman-teman. Jadi, apa itu kalimat penolakan? Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan orang lain. Ya, misalnya kita mau diajak pergi, kita tidak mau. Nah, itu bisa kita mengucapkan kalimat penolakan. Tentunya kita harus mengucapkan dengan bahasa yang sopan. Biasanya kalimat penolakan itu ditandai dengan kata tidak. Misalnya, Dek, kamu mau roti ini enggak? Enggak mau, tidak mau. Nah, seperti itu. Dek, kamu mau ikut ibu ke pasar enggak? Tidak, Bu. Nah, itu juga contoh kalimat penolakan. Nah, ingat-ingat ya, kalau kita menolak ajakan seseorang, kita harus mengucapkannya dengan bahasa yang sopan. Tidak boleh sambil marah-marah. Nanti orang yang mengajak kita bisa tersinggung. Jadi kita harus mengucapkan kalimat penolakan dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan. Bisa
kita gunakan kata yang lain selain kata tidak ketika kita menolak ajakan orang lain, yaitu dengan kata maaf. Misalnya, Benny mau diajak Edo bermain sepak bola, tapi Benny tidak bisa ikut bermain sepak bola karena Benny mau diajak ayah ibunya pergi. Dan Benny mengucapkan kalimat penolakan pada Edo, maaf, aku tidak bisa ikut main bola. Aku mau diajak ayah dan ibuku pergi. Nah, ini bentuk kalimat penolakan dengan cara yang sopan, yaitu dengan mengucapkan kata maaf. Misalnya lagi, kita sedang istirahat, kemudian ada seorang teman yang menawari bekal makannya kepada kita, tapi kita sudah membawa bekalnya sendiri. Nah, tentunya kita menolak ya, karena kita sudah membawa bekal sendiri. Kita bisa menolaknya dengan mengucapkan kata terima kasih. Misalnya, kamu mau bekal ini, bekal yang aku bawa, kata teman kita menolaknya. Tidak, terima kasih, aku sudah membawa bekal sendiri. Nah, itu juga termasuk kalimat yang sopan ketika menolak pemberian atau ajakan orang lain. Bisa dengan kata yang lainnya. Nah, teman-teman, sekarang kita buka bukunya halaman 143. Di sana terdapat 3 gambar, ya. Gambar yang pertama terdapat percakapan, tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah ke got agar lebih dekat dari rumah, agar lebih dekat dan mudah. Kemudian Udin bilang, aku tidak mau, Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian gambar yang ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, coba kalau kita beri nomor, urutan ceritanya menjadi seperti apa ya? Mana gambar yang harus menjadi urutan 1? Ini ya. Badu ngajak Udin untuk buang sampah ke got. Kemudian Udin menolaknya dengan mengatakan, aku tidak mau, Badu. Karena kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan gambar yang terakhir adalah urutan yang ketiga. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, teman-teman, dari percakapan ini kita menemukan kalimat penolakan ada di gambar yang nomor 2. Selanjutnya kita buka halaman 149. Nah, di sana terdapat percakapan Udin, Edo, dan Badu. Kira-kira ceritanya seperti apa? Bu Ima baca dulu ya. Nanti kalian bisa menyimaknya. Kata Udin seperti ini. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah iya, airnya juga tergenang, kata Edo. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Kata Udin lagi. Membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau, kata Badu. Aku kurang setuju, Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya, kata Edo. Betul, Din, sudah biarkan saja, kata Badu lagi. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air, sehingga akan meluap ke jalan, kata Udin. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan yang ringan, misalnya membuang sampah atau mengumpulkannya. Nah, kata Udin, aku setuju dong. Badu juga bilang, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got, kata Badu. Nah, teman-teman, di halaman 149 ini ada percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Dari percakapan ini kita menemukan kalimat penolakan di mana? Ya, kalimat penolakan yang pertama kita temukan pada percakapan yang diucapkan oleh Badu. Bunyinya,
Aku tidak mau ah. Nah, teman-teman bisa garis bawahi ya. Itu kalimat penolakan yang pertama. Ketika diajak membersihkan got, Badut tidak mau. Kemudian kita temukan lagi, kita cari lagi kalimat penolakan. Gimana kita menemukan kalimat penolakan lagi? Iya, betul sekali. Pada percakapan yang diucapkan oleh Edo yang bunyinya, aku kurang setuju, Din. Nah, ini bentuk kalimat penolakan yang lebih sopan, nggih. Karena mengungkapkan rasa tidak setujunya. Jadi lebih sopan. Tidak menolak mentah-mentah, nggih. Sekarang kita lanjutkan halaman 57, 157. Di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak-anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, kalau kita bekerja sama-sama, tentu pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan akan cepat selesai. Ini adalah manfaat gotong royong ya teman-teman. Nah, dari halaman 157 ini kita lihat beberapa percakapan. Yang pertama, ada gambar Ibu Siti dan Siti. Ibu minta tolong pada Siti untuk membawakan kue-kue yang telah disiapkan kepada bapak-bapak yang sudah kerja bakti tadi. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Jawab Siti, baik Bu. Nah, gambar yang kedua. Ini kuenya Pak, silakan dinikmati, kata teman Siti. Kemudian Siti menawarkan minuman, silakan Pak air minumnya. Nah, kemudian gambar yang nomor 3. Siti menawarkan kue kepada bapak-bapak yang lainnya dan bapak itu bilang, tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Kemudian gambar yang nomor 4, terima kasih Siti, kebetulan bapak sudah haus. Nah, kita sudah beri nomor ya teman-teman. Di antara percakapan-percakapan ini, apakah kalian menemukan kalimat penolakan? Iya, kalimat penolakan ada pada gambar nomor 3. Betul sekali. Nah, sekarang kita balik bukunya. Tadi kan kita sudah menemukan kalimat penolakan pada halaman 157 tadi. Silahkan kalimat penolakan yang kalian temukan pada halaman 157 itu dituliskan pada halaman 158 yang bagian atas ini ya. Nah, kemudian karena kita sudah belajar tentang kalimat penolakan, kita mencoba membuat percakapan yang isinya kalimat penolakan dengan bahasa yang sopan. Kita bisa gunakan kata maaf, kata terima kasih, atau kata lain kali ya, dan sebagainya pada percakapan yang nanti kita buat. Bu Iman juga sudah mencoba membuat percakapan tentang kalimat penolakan untuk halaman 158 ini. Contoh yang Bu Iman buat seperti ini. Ada 2 orang anak, Rani dan Ani. Rani mau mengajak Ani untuk ke balai kota. Ani, ayo besok ikut aku ke balai kota. Ada acara apa di balai kota, Rani? Ada pameran alat musik tradisional, Ani, kata Rani. Wah, sepertinya seru. Tapi maaf, Rani, aku tidak bisa ikut denganmu karena ayah dan ibuku mengajakku pergi. Tidak apa-apa, Ani, kita bisa melihat bersama lain waktu. Ini adalah contoh percakapan. Di dalamnya ada kalimat penolakan dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan. Nanti teman-teman bisa menyalinnya percakapan ini, atau teman-teman boleh membuat percakapan sendiri. Gitu ya teman-teman. Ini adalah kegiatan belajar kita hari ini, yaitu belajar tentang kalimat penolakan. Tentunya ketika kita menolak ajakan seseorang atau menolak pemberian orang lain, kita harus mengucapkan dengan bahasa yang sopan. Terima kasih teman-teman, hari ini kita sudah belajar bersama lagi dengan gembira.
Tetap semangat belajar ya. Tetap tertib sholat 5 waktu dan juga membantu orang tua. Dari Bu Iman cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.